Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesehatan, panjang umur, dan ditakdirkan kita di dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan umur kita, waktu kita selalu bernilai kebaikan, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih membahas tentang mashu alal khuffain. Al-mashu alal khuffain, membasuh dua sepatu, yang sepatu itu dari kulit. Apabila kita ke daerah yang dingin seperti daerah salju, daerah kutub yang jarang matahari muncul di sana. Kebanyakan orang-orang di daerah kutub, daerah salju, hujan es, mereka orang-orang di sana, orang-orang Islam di sana, mereka pakai sepatunya terbuat dari kulit. Kulitnya itu anti kena air kuat. Hanya pian jangan bingung kalau ke luar negeri, ke Timur Tengah, Turki, termasuk daerah-daerah kutub, orang Belanda yang Islam di sana, nang hujan salju, es, di mana mereka itu? Daerah mereka jarang muncul matahari, maka mereka di sana itu kebanyakannya kaki mereka itu sepatunya tidak lepas dari kaki mereka, karena semua kesehatan itu tumpuannya di kaki. Nah, Islam ada ternyata mencarikan jalan atau solusi supaya jangan terganggu beribadah. Pertama sudah kita bahas, berwudu dulu seperti kita berwudu biasa. Mandi dulu, kalau ada yang habis haid mandi dulu. Nah, kemudian baru memakai sepatu yang terbuat dari kulit. Sepatunya itu ke atas daripada mata kaki. Nanti ketika batal wudu, atau ingin mandi wajib, sepatu itu tidak dilepas lagi, dia hukumnya kaki. Nah, sampai seperti itu kita jarang, mana ada di sini kalau di sini pakai sepatu tidak sah. Kenapa maka tidak sah? Karena daerah kita bukan daerah yang dingin, daerah kita tropis, daerah kita khatulistiwa. Kita tidak terlalu dingin, kita tidak terlalu panas. Panas menurut kita lebih panas lagi daerah-daerah lain. Dingin menurut kita lebih dingin lagi daerah-daerah lain yang jarang sinar matahari muncul. Itu ada dalam hukum Islam, mashul khuffain, menyapu dua sepatu. Kemudian, dan jika memulai pakai keduanya, apabila kita memakai keduanya, sepatu yang terbuat dari kulit, tapi kulit luar negeri lah, bukan kulit di sini. Kulitnya pun ingat, hati-hati, jangan kulit terbuat dari dua binatang ini. Pertama babi, yang kedua anjing. Islam tidak ada membolehkan alasan apapun, gak bisa. Karena dia termasuk najis mughallazah, najis yang bersangatan. Disentuh aja sudah 7 kali basuhan. Disentuh, apalagi memakai, enggak boleh, enggak sah. Karena guru dingin, guru tidak boleh memakai jenis sepatu kulit yang di situ ada kulit babi, di situ ada kulit anjing. Kalau kulit yang lain boleh, kulit ular enggak apa-apa, kulit harimau silakan, kulit apapun boleh. Disambat
itu kan dalam ilmu fikih. Tapi kalau babi, kalau anjing disamak pun tetap tidak hilang najis mughalladhnya. Sudah ulun ceritakan, ada orang tanya kepada kita, keluarga orang itu dan anak orang itu sekolahnya di Australia. Australia itu negara kutub lah, matahari jarang muncul, atau di situ salju. Lalu kurang tahu nih negara-negara yang dihukumkan boleh memakai sepatu yang kita bahas di sini. Australia. Lalu keluarganya tuh telepon kita, bukan dari Australia, keluarganya dari Jakarta. Dulu anak saya sekolah di Australia. Ya, kebetulan ada jurusan dan memang dia sekolah di sana. Di sana tuh guru dingin, dinginnya luar biasa guru. Hujan es, salju. Ya, pertanyaannya apa? Bolehkah memakai kaos kaki, sarung tangan dari kulit, kulitnya terbuat dari babi atau anjing? Tidak boleh. Kenapa maka tidak boleh? Karena dia dihukumkan najis mughalladh. Tapi guru, untuk kesehatan guru dan keselamatan, cari kulit yang lain daripada dua binatang ini. Pasti ada. Begitu ya guru. Tapi guru katanya darurat. Darurat dari siapa? Bolehkah Bapak Ibu memakai kulit yang terbuat dari anjing dan babi karena darurat? Apakah orang di sana kalau kada pakai sarung tangan, kaos kaki meninggal dunia? Itu yang dimaksud darurat. Tidak ada lagi kah kulit yang lain selain anjing dan babi? Nah, jangan kita ngomong darurat lalu yang haram jadi boleh. Kalau tidak dipakai mati enggak? Ingatlah Bapak Ibu, darurat itu mencelakakan bagi diri kita dan tidak ada lagi jalan yang lain. Nah, ini ukuran darurat. Ulun ada punya kitab Fiqhud Darurah, fikih khusus membahas darurat. Karena di akhir zaman ini banyak orang beralasan darurat lalu yang haram jadi boleh. Contoh yang darurat itu, tidak bisa lagi sembahyang berdiri. Kalau berdiri bisa rabah. Kada kawal lagi berdiri. Kalau dipaksa bisa rabah sembahyang nih. Enggak bisa meneruskan sembahyang. Kalau dipaksa, itu namanya darurat. Maka bolehlah duduk. Kalau dipaksa, rabah sembahyangnya. Dia vertigo, dia pusing kepalanya. Nah, berputar-putar. Atau memang tidak bisa lagi berdiri, kakinya sudah bermasalah, berdirinya tidak seimbang lagi, berbahaya dia, maka orang itu baru darurat. Lalu muncul duduk. Atau di pertengahan sembahyang kalau diteruskan berdiri, rabah ini duduk. Di pertengahan sembahyang itu boleh duduk. Kenapa? Kalau diteruskan bisa rabah. Nah, bisa rabahnya itu kalau diteruskan muncul darurat. Ada dalam kitab fikih kaidah usul fikih, ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan yang haram. Lalu boleh memakan daging babi karena kada ada lagi makanan yang ada daging babi, makan pucuk-pucukan, makan ubi-ubian. Ada lagi gula yang dimakan, ubi-ubian kada ada lagi, pucuk-pucukan kada ada lagi. Apabila ada yang dimakan lagi guru, hanya satu daging yang ada, daging babi, kada ada lagi kah yang dimakan di daerah itu? Tidak ada lagi guru. Kalau kada makan, ulun bisa meninggal ini.
maka boleh. Nah, boleh waktu itu makan daging babi sekedar menyambung hidup supaya jangan mati. Sakalnya makan daging babinya sapiring. Darurat kayak itu. Nah, sekedar menutup supaya jangan meninggal. Daging apa yang lain nggak ada lagi, pucuk-pucukan nggak ada lagi, obi-obian nggak ada lagi. Itulah Pak Aiboy namanya ukuran darurat. Tidak ada jalan lain lagi. Hanya satu-satunya daging babi aja lagi. Itu disebut baru darurat. Itu pun ada ukuran darurat. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ada ukuran-ukurannya. Nah, mau kada belajar ilmu usul fikih bahaya nih. Itu yang disebut darurat. Sama tuh berzakat fitrah, pakai duit, di mana datangnya darurat? Beres masih banyak. Tapi orang kan perlu duit daripada beres. Berzakat fitrah tuh dulu pakai pemakan. Ulama besar, 3 ulama, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ulama besar ini. Hanya Imam Hanafi aja berzakat fitrah boleh pakai duit. Silahkan, tapi ukurannya aturan Imam Hanafi. Nah, kesalahannya berzakat fitrah pakai duit seukuran mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Di sini kada sahnya orang seumuran berzakat fitrah. Nah, ini daur umat. Karena jam kita lebih perlu duit kalau daripada beres. Itu dalil asumsi. Kita kalau kita berdebat lah berbeda pendapat, kada akan selesai kalau kada mau memahami dalil. Kita pahami dalil dulu. Kita pahami pemahaman dalilnya ini. Bagaimana Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dalilnya dari hadis ini. Imam Hanafi ada juga dalilnya dari hadis ini. Pahami lagi hadis yang dipahami oleh Imam Hanafi, hadis yang dipahami oleh Imam Syafi'i, Maliki, Hambali. Kenapa maka tidak boleh pakai uang? Kenapa Imam Hanafi membolehkan pakai uang? Nah, di situ muncul, oh hadisnya Imam Hanafi ini, teliti dulu hadis ini, sahihkah, hasankah, dhaifkah? Nah itu tuh. Kalau ada hadis sahih, kita pakai yang hadis sahih karena ikut imam kita, Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi hadisnya kada sahih, ada namanya hadis muttarad dalam kitab Fiqhul Islam Adilatuh, berarti kurang kuat. Lalu Imam Hanafi pun mengatakan, apabila ada hadis yang lebih sahih daripada pendapatku, ikuti hadis yang lebih sahih itu. Berarti kada salah gawian orang-orang bahari nambah zakat fitrah pakai beras. Mun hendak pakai duit, iya zakat harta. Ada lagi. Kan kebetulan ulun di hulu sungai. Para hari raya tuh. Guru, ulun ini guru mengeluarkan zakat fitrah lah guru. Ulun guru kehidupan agak sakit guru. Pian kada kau makan kah? Jep ulun. Makan seminggu 2 kali kau aja ke restoran. Seminggu 2 kali ke restoran makanan. Seminggu sekali ke mall. Sakali berzakat fitrah berpikir sagantang fitrah 3 liter setengah setahun sekali hendak berzakat fitrah kepada anak. Si anak hendak berzakat fitrah lawan kainya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Guru, kalau ulun berzakat fitrah anak ulun kayak apa guru? Anak ulun belum mandiri.
Maksudnya pian ulun berzakat fitrah ke anak ulun kada boleh. Kenapa guru? Tukarakan beres julungi anak pian supaya zakat fitrah ke lain. Kalau ai guru ulun berzakat fitrah ke anak ulun berzakat fitrah imbahnya ke ulun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak orang nama akal-akal banyak benar. Setahun sekali berzakat fitrah berpikir manusia kada kehitungan bae gue kurang ditakon tuh. Ada pula apa tuh? Kan orang tua ini belajarnya di Google. Ulun kada pakai Google tuh. Ulun asal tahu buka kitab di Google begini ya. Nah, ada pulang ayahnya nya mengaji kada mau tapi membuka Google mau. Banyak banget orang bertakun. Maka disirnya di grup hapulang. Nah, kebetulan di grup tuh ulun ada. Ngalihnya diam. Jakanya ulun kada ada di grup itu kada jadi masalah. Nah, ada grup lah. Nah, grup tunggu dulu. Lucu juga yang ini. Naman sirnya kada ngaji kada. Tapi takajud alim. Takajud alim. Mengaji kan mau. Tapi payahnya supaya pena hadiri tahu nah. Ini pang akibat lalu kada ada lagi filter ilmu tuh, ada laginya. Nah, dana. Parah nih julung nih. Berbahaya. Di antara yang tidak membatalkan puasa, tetes lubang telinga, menetesi lubang hidung, itu tidak membatalkan puasa. Yang bujur tuh tetes mata. Karena mata ini tidak lubang yang terbuka. Kalau tetes telinga lubang yang terbuka. Memasukkan ke dalam lubang telinga. Tetes telinga, karena gue ada masalah di telinga ulun, lalu ulun ke dokter, lalu guru ditetes guru ke dalam lubang telinga, ujar gurunya kada batal. Ini guru dalilnya, ini dalil Google ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kah inikah cara mengaji? Lubang hidung, iya juga. Kemudian lagi cabut gigi jar bulan puasa. Kada batal? Batal. Di mana guru batalnya? Ada obat yang masuk. Bapak Ibu, bercabut gigi itu kada pakai obat ke dokter. Masuk menyatu dengan air liur, diludahkan teruskah? Batal itu jarum itu bisa menyatu dengan liur kita tetelan. Kecuali lah malam panjang udah dicabut tuh. Kadeda gue dokter praktek malam, siang semua. Oh, dokter ulang. Batal. Karena ada indikasi obat dari kita bercabut gigi itu masuk. Tapi gue kalau tertelan kada sengaja menyamprot obatnya itu kada sengaja
Nangkep wayah inilah agama ini nang kayak biasa, padahal ini bahaya nih. Dianggapnya biasa agama ini. Kalau ulun kalau bertentangan dengan agama, ulun mengalah, mundur. Ulun lebih baik memilih agama daripada asumsi-asumsi seperti ini. Menghukumkan sesuatu pakai asumsi nggak bisa. Menghukumkan sesuatu itu pakai dalil. Ada lagi Pak Ibu ini, orang tuh cerai talak 3 sekaligus. Ikam ku talak 3. Betakun ulun gitu, dan kada bisa lagi penurujuk kembali. Ya ulun jawabannya sepakat mazhab 4 idza qala, apabila berkata jauz suami ila zaujati kepada istrinya, anti taliqun salasan daf'an wa daf'atan wahidatan, ikam ku talak 3 sekaligus. Talak 3 ya sudah, jatuh sekalinya betakun lawan guru yang lain. Ada jar hadis Ibnu Umar riwayat Rawu Anah dalam kitab Bulughul Maram, dijelaskan dalam kitabnya itu ada penjelasannya Subulus Salam. Syarah Bulughul Maram ada namanya Subulus Salam. Itu adalah talak 1 hukumnya. Hadisnya ada bahwa talak 3 sekaligus itu jatuh 1. Jar guru tadi nang betakun mantalak bini talak 3 tadi tetapnya berumah tangga. Sebulan tatamu ulun, si orang ini betakunan ulun tuh tatamu ulun di suatu acara. Inya bebander guru nang jawaban pian talak 3 sekaligus itu guru jatuh 3. Ulun guru betakun pulang ke guru lain. Tidak apa-apa. Betakun ke guru lain. Nggih, apa aja guru lain jatuh 1. Silakan ikuti guru yang lain. Kayak itu jalur bebandir. Kayak itu aja ulun bebandir. Ulun kalau berbeda pemahaman lawan guru yang lain, ulun kada apa-apa. Tapi ulun sudah selesai menyampaikan hukum sesuai mazhab 4. Karena mazhab 4 inilah yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain pada yang lain bahaya. Lalu baik karena orang tuh kayak itu, guru itu memadahkan talak 3 sekaligus jatuh 1. Ulun cari, ulun lihati dan dipadahkan cidin tuh hadis memadahkan talak 3 sekaligus jatuh 1. Ulun teliti. Oh, dalam kitab Subulus Salam. Oh, ada dalam kitab Ibanatul Ahkam. Buka lagi, kada sembarangan. Buka lagi. Oh, ini wahada pahmu Syiah, pahaman Syiah sekalinya. Apabila ada seorang guru memadahkan talak 3 sekaligus jatuh 1, itu fikihnya orang Syiah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa-apa, tugas sudah selesai. Orang memakai apa yang ulun jawab terserah. Orang kada memakai terserah. Ulun suatu saat menghadap Allah, menghadap Rasulullah, sudah selesai tugas ulun. Apa lagi? Apa? Sudah selesai tugas. Orang kada mau menerima, kada apa-apa. Tadi jerbubuhan kakawanan, guru Prabowo menang, Syed selamat bertugas. Ya Allah. Ujar bubuhannya, Guru Den, Prabowo menang, selamat bertugas. Yang kalah kada ada masalah, yang menang siap tanggung jawab dengan janji-janjinya. Selesai. Ulun hendak ke akhirat kada hendak punya masalah.
Memang hidup nih Pak Ibu. Kalau kita ada masalah hendak ke akhirat, aduh, asa kedua nih ke akhirat. Kita hendak pulang tuh, ulun bukan nang membuang perangai. Berarti guru dia hendak meninggal, kada mun hendak memilih-milih, ulun berdudi aja, dia hendak berdahulu silahkan. Tapi ulun indah punya masalah, baik lawan Allah, baik lawan Rasulullah, baik lawan makhluknya Allah. Kalau orang menggosip ulun, mempermasalahkan ulun, silahkan. Jadi sekalinya apa jawaban ulun? Si guru apa sih orang tadi? Silahkan. Pian menurut pendapat guru yang pian bertanya dengan guru itu dan tanggung jawab. Jakanya orang nih guru, nang betakun ini guru, ulun bukakan kitabnya. Nah, kitabnya. Atau orang ini penuntut ilmu, katuju dengan ilmu, ulun bukakan kitabnya. Tapi orang nang betakun ini mengaji kada pernah. Ulun lihat tuh, mengaji kada pernah, cinta lawan ilmu kada juga, ada kasus permasalahan baru datang kepada guru. Kan banyak kayak itu tuh. Ada kasus permasalahan baru datang kepada guru karena perlu. Sebelumnya kada pernah juga untuk ilmu. Nang ulun tahu kada pernah ketemu orang ini di pengajian nang ulun mengisi gitu nah. Kada pernah. Kada perlu kalau ulun membukakan kitab karena orang ini ya kada tapi paham juga pas-pasan. Tapi daripada kada lalu kita pun jadi ulun talak 3 sekaligus jatuh 3. Itu dalam kitab Al-Madzhabul Arba'ah. Ittafaqal ulama min a'immatil arba'ah, sepakat para ulama di antara ulama mazhab 4, artinya mazhab 4. Bukan min ahadil a'immatil arba'ah, salah satu di antara mazhab 4 lain. Ittafaqal ulama min a'immatil madzhabil arba'ah. Sepakat ulama di antara ulama yang bermadzhab 4. Mazhab 4 tuh iya pun Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahwa talak 3 sekaligus jatuh 3. Karena kalimat bilangan 3-nya itu sekalinya apa ibu? Ya betul kan tadi. Dan ulun tahu seorang guru itu tahu. Terserah pian, silahkan. Karena sesuai dengan seleranya sampai sekarang tetap bermakna. Berarti berpenzina terus. Ada hadisnya. Hadis itu pelajari dulu asbabul wurudnya. Kalau sudah mansuh. Mansuh tahu lah Tuhan-Tuhannya. Mansuh itu kada dipakai lagi hukumnya. Ada hadis mansuh kada dipakai lagi hukumnya. Hadisnya ada. Satu hadis ada nasah, ada mansuh. Contoh, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dahulu kata Rasulullah, aku melarang kalian ziarah ke kubur. Sekarang silakan ziarah. Artinya dahulu dilarang, sekarang silakan ziarah. Nah, hadis itu 2 hukum. Satu hadis 2 hukum. Dahulu aku melarang kalian ziarah ke kubur, itu namanya mansuh, sudah kada dipakai lagi. Fazurwa sambungan itu hadis, silahkan kau ziarah. Ini yang dipakai. Berarti ziarah ke kubur perintah dari Rasulullah. Apabila orang kada jujur, khianat dalam agama ini, nang anti ziarah memakai hadis itu, sambungannya dipotongnya. Lalu menyampaikan orang kampung, maaf nang kada tapi paham hadis Quran kitab juga. Berarti kita kan dosa ziarahan ada hadisnya. Padahal dipotong. Kawalah Bapak Ibu kada jujur menyampaikan agama ini, kawalah kada jujur. Kawalah kada jujur Tuhan Guru. Kalau kada jujur khianat. Lawan Allah, lawan Rasulullah, lawan para ulama. Nah, ini kita harus hati-hati Pak Ibu.
Nah, kita teruskan lagi. Kemudian setelah memakai kedua sepatu tadi dari kulit, daripada sempurna bersuci. Nah, sempurna dahulu bersuci. Apakah berwudu, apakah mandi wajib, baru memakai sepatu yang terbuat dari kulit. Bisa lah pian-pian melihat sepatu kulit itu. Bisa lah. Pokok disuah lah. Coba pian lah. Nang hadirin pernah kotor lah. Oh belum. Oh turki. Oh tungkaran kiri. Tinggi. Ulun ke Mesir kada musim panas, waktu itu kada musim dingin, masih stabil. Tapi Mesir pun kada terpakai juga lagi seperti itu. Ada sepatunya Pak Ibu, mahal sepatunya itu. Kuat. Dirandam di banyu Pak Ibu, kulitnya itu tahan. Mau kita lengkap, hancur kulitnya langsung. Kulit kita ini, kulit sepatu apakah kada kuat, hancur kulitnya itu. Nah, kemudian kita teruskan. Kalau kada pernah, ini tangan sedikit. Kalau yang pernah, jangan ceritakan. Nah, biar aja dulu. Terus sempurna bersuci, kemudian berhadas setelah memakai sepatu tadi. Berwudu dulu atau mandi wajib dulu, suci sudah sempurna kan, lalu memakai sepatu itu. Kalau pin ke negara-negara yang salju atau kutub, nah kemudian pin hendak buang air kecil atau hendak buang air besar, gimana? Kemudian berhadas iya dahulu daripada sampai ke kakinya yang pertama. Nah, Bapak Ibu, memakai sepatu sebelum selesai memakai sepatu yang pertama, kaki kanan misalnya timbul hendak kami, gimana? Timbul hendak kami, atau yang kedua, atau hendak memakai sepatu di kaki kiri, memakai sepatu yang kedua ke kaki kiri kepada telapak kaki, kepada telapak kaki. Tapi ingat, belum sampak lagi ke telapak kaki, telapak kaki kita nih kada sampai ke telapak kaki, ke telapak sepatu, apa tuh ke dalam sepatunya. Nah itu tuh bukan ke telapak sepatu tuh, belakangnya belum sampak lagi nih kaki kita yang kiri ke dalam sepatunya, itu belum kena lagi, timbul apa kami atau ibu-ibu timbul keputihan. Nah itu bisa tuh. Atau orang kada tiis kami langsung kada tiis menetes, ibu-ibu keputihan atau timbul plek-plek. Kan tuh maaf najis semua tuh, apa yang keluar dari depan, apa yang keluar dari belakang najis. Tapi waktu memakai sepatu tadi, kaki ini belum sampak lagi masuk ke dalam sepatunya, bujur ke lantainya sepatunya itu, kada masuk lagi, kada sampak. Kayak apa? Tiada memadai, kada sah, paksa dibongkar biasa sepatu nih, kada sah. Iya, tiada memadai, kada sah iya menyapu dengan pakai yang tersebut itu, kada kalah.
harus dilepas lagi sepatu tadi. Kenapa? Belum selesai memakai bujur sepatu itu, timbul berhadas. Hadas di sini bisa hadas kecil, hadas di sini bisa hadas besar. Sama aja juga kita Bapak Ibu imbah baudo berjalan timbul kadetis bakami. Dilihat ya celana dalam piang jadi Pak usahakannya guru ada basah peti itu jadi banyak kami piang kadetis bakami. Nah kayak ada yang ngerasa keluar tuh nggak guru imbah berjalan iya jeruk kadetis bakami tuh kayak apa guru batal wudu pian tapi jer orang guru kada batal hah bakami tak kami tuh kada teis bakami menetes di padahannya kada batal. Nah kada batal tuh kayak ini jer ulun iya dalam kitab selesil baul kada teis bakami orang nih pakai popok pakai pempres. Nah itu bersihkan dulu waktu azan masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jar ulun nang bujur. Bersihkan dulu. Selesai dibersihkan, ingat masuk waktu azan berkumandang. Lalu kita bersihkan, kemudian kita pakai pempres. Setelah pakai pempres, kita baudo bawa menuju sembahyang, sakanya timbul keluar banyak kami tapi di pempres maka sah. Ibu-ibu banyak boy orang juga ibu-ibu lah keputihan darah istihadah, darah penyakit yang di luar masa haid, yang di luar masa nifas. Seorang perempuan yang seperti itu tetap wajib sembahyang. Lalu kayak apa caranya? Bersihkan. Syaratnya masuk waktu. Setelah dibersihkan karena keputihan tadi, karena darah istihadah, ini bukan darah haid, bukan darah nifas, bukan masa haid, masa nifas. Lalu seorang ibu tadi ada plek-plek atau keputihan, gimana caranya? Bersihkan. Tapi syarat masuk waktu. Selesai membersihkan, pakai apa tuh? Pembalutlah, pembalut. Bawa wudu, bawa sembahyang. Waktu pian membawa wudu tadi keluar keputihan itu, plek-pleknya keluar, sah sembahyang pian. Tapi setiap 5 waktu ganti terus pembalut baru, ganti terus pempres baru, karena cara seperti itu hanya sekali sembahyang yang wajib. Nah, nangka ini pampai gue mau kada mengaji orang tuhan di situ bakami, di situ BAB, tapi akal masih ada untuk punya anak yang soleh, punya anak yang soleha, punya keluarga yang soleh, punya di dalam rumah tangga tuh ada yang mengerti agama. Syukur sudah. Inya kayak nama madahi. Bersihkan pantat ayahmu dan yang di depannya dibersihkan. Kayak apa aja cara membersihkan? Diangkat abahmu itu, diangkat, didudukakan atau dirabahakan di lantai yang ada ulin di rumah itu. Nah, ulin nang renggang orang bahari. Oh ya ini kan ada kisah ulin lagi guru dudukakan kayak apa yo nang lantai itu berlubang pembuangan banyu berudu, didudukakan sidin atau berabah sidin, tapi bukan pian nang ini maano
Nah, pantat sidin dan di depannya itu kemaluan beliau dibersihi lawan keran atau shower. Nah, di situ tuh. Anggaplah di lantai WC lah. Jangan direbahkan di lantai WC sidin. Nah, anak nang mangarti agama nih, ini nang tampil nang mangarti agama nih, nang kada beduit, nang beduit kada kawan kada paham, mau yang beduit mengerti agama bagus lagi bersihkan. Setelah dibersihkan pantat sidin nih kemaluan habis sudah, anggaplah bersih sampai pinggang bersih sudah. Nah, yakin sudah bersih, suci, ibaratnya bersih lah sudah, lalu dipempresi sidin. Imbah dipempresi, diuduiakan. Mau uduiak ya Pak Guru? Tangan pian basah, sengaja aku mau uduiakan abahku. Jangan sawar di muhasidin, tuh mamandi sidin. Selesai mau uduiakan sidin, minantuk Pak Guru, minantuk kada batal mau uduiakan tua. Juru Bapak Ibu, selesai. Ini fakta, ini ada di kehidupan manusia. Di Martapura kejadian ini tuh ya. Sampai, nah di Martapura di mana ada perlu menyebutkan kampungnya, Martapura luas. Nah lalu baik selesai pun mau sampai ke kaki, arahkan ke kiblat, rabahkan sidin, tinggiakan bantal sidin, suruh sidin sembahyang, pian sudah suci. Tadi abah ulun wuduyakan atau mama ulun mau wuduyakan, bolehlah minanto lalakian mau wuduyakan mintu habibinian. Boleh kada? Boleh. Nah, tiap 5 waktu seperti itu. Sakalinya Pak Ibu, sanggupnya seminggu aja. Kayak itu kawan. Ujian orang tuha dari dulu anak kada datang ngerti agamanya, andaknya kapan dijompo. Meninggalnya di panti jompo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang berlomba-lomba memelihara kuitan itu pintu surga, untuk mudah menuju surga. Seminggu aja sanggup. Kuitan tuh berapa tahun menyampai? Bu, berapa tahun? Nang lapah tuh berapa? 3 tahun. 2 tahun. Itu menyusui kalau Bu. Nang sampai anak ada bepimpres lagi itu nang nyebak kami seorang sudah kawa. Kesantai sudah itu. Tuh umur berapa anak? 3 tahunan. Nya kada pakai pupuk lagi tuh. Nah, tetap lapang sudah tuh. 3 tahun. Mama kita, abah kita menukarakan pupuknya. Seorang seminggu. Ada sanggup? Apa jawabannya? Guru Den, kotoran kakanak lawan kotoran orang tua itu guru Den lain baunya. Nyata deh baunya lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kada kau berpikir lagi ulun, mun kuitan jangan ngalih tangan kiri ini membesuhakan burit sidin. Ya Allah ya Rasulullah, apalagi nasidin kebetulan di luar negeri nih, mensapatuyakan pulang. Ya kalau sidin garing pas di luar negeri, orang luar negeri ini gimana? Nah ini Pak Ibu kada sah sekalinya lah, mun belum bujur sepatu tadi masuk tak timbul buang air kecil, timbul keputihan. Nah lepas sepatu itu lagi. Kenapa? Karena permulaan memakainya sebelum lagi sempurna taharah
pada surah yang pertama. Nah, ini kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya. Tuh rumit ke penjelasannya tuh nanti kita bahas lagi minggu depan insya Allah. Ini tak pakai di luar negeri. Kalau pian ke luar negeri tak pakai hukum nih nang daerah kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la hawal mahrum ma'duma wa la anbabika matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.